warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Setelah sekian lama, kini kita bertemu lagi dengan Mas Bor. Saya lepas masker nih. Tadi masker harus selalu dipakai ini, sahabat-sahabat, karena ini adalah yang memproteksi kita dari virus COVID-19. Nah, pada segmen kali ini saya akan bercerita sedikit tentang batu yang cukup melegenda, yaitu Ken Arok. Ini batu bermaterialkan jasper yang sudah usianya lebih dari 7 tahun di tangan saya, karena memang saya suka. Jadi kenapa saya memberi nama Ken Arok itu karena secara visual itu benar-benar klasik. Batu itu sangat klasik dengan guratan yang begitu sederhana namun memiliki makna. Sebelum kita berbicara soal Ken Arok, kita sedikit berbagi tips memilih batu gambar. Nah, memilih batu gambar sebenarnya adalah cara yang paling mudah sebenarnya buat teman-teman semua. Kita berikan sampel seperti ini. Ini lempengan sampel batu material jasper yang sudah dilempeng. Ini tadinya besar, badannya besar, awalnya besar, tapi karena trennya batu gambar di Indonesia itu akhirnya batu-batu seperti ini dibelah-belah. Nah, akhirnya ketemulah motif gambar. Ini saya praktekkan sedikit aja. Perlu memberikan pembasahan untuk material seperti ini caranya. Ini kita basahi seperti ini. Nah, setelah kita basahi seperti ini, kita ratakan, nanti kita akan ketemu picture itu yang akan nampak seperti guratan alam itu akan ketemu di sini. Nah, ini awal mula ya, awal mula dari batu gambar itu seperti ini. Jadi bukan karena sebenarnya tahu-tahu ada, itu tidak, tapi kita harus berusaha dari nol. Kalau dari nol seperti ini akan sangat bangga, tapi kadang-kala kita juga harus mendapatkan dari bahan yang sudah jadi atau beli sudah jadi, itu faktor rezeki sebenarnya. Nah, ini saya praktekkan sedikit aja, ini belum dapat motif gambar ya, tapi kita analisa sedikit. Nah, dengan ini kalau dulu kita masa kecil memakai penggaris seperti ini untuk membuat pola-pola opal, tapi sekarang kita pakai ini buat cropping. Ini contoh nih. Nah, ini sudah membentuk karakter seorang wanita yang memakai seorang wanita yang memakai baju putih. Nah, seperti ini. Bisa Anda lihat kan? Nah, ini salah satu tangkapan sederhana, tapi kalau kita mau mengamati lebih lama, itu memang perlu waktu lama untuk menganalisa. Kita kembali basahi lagi. Nah, nanti akan ketemu gambar apa? Karena kita bermain imajinasi. Dan pembendaraan daripada tokoh, objek seperti hewan, seperti pemandangan, seperti alat transformasi, seperti benda-benda itu harus punya kita. Jadi di saat kita berinteraksi seperti ini, kita akan tidak bingung. Nah, ini tadi sudah ketemu ya, satu sudah ketemu gambarnya perempuan. Nah, itu pakai baju putih itu. Nah, ini nanti seperti apa prosesnya, tapi dengan ketebalan barang lempengan seperti ini masih bisa dibagi dua. Nah, belakangnya yang ini sudah luar biasa ini banyak sekali gambarnya. Ini sudah ada gambar orang, kemudian ada gambar putri, ini sudah saya tandai. Nah, seperti itulah awal mulanya untuk mendapatkan batu gambar. Jadi dari kosong, dari nol, dari lempengan. Nah, di saat kita sudah mendapat lempengan, nah itu salah satu cara yang paling awal ya. Nah, tapi kalau kita mau nggak simpel, kita kadang harus beli jadi. Ini saya membawa beberapa contoh. Nah, ini batu gambar yang saya dapat sudah beberapa tahun yang lalu, tapi saya simpen ini. Nah, seperti ini nih. Nah, ini saya sebenarnya sama, dapatnya jadi dari lempeng juga, tapi karena belum sempat ngasih ring, jadi ya saya simpen aja sementara. Nah, ini karakternya, wah, koboi tapi antagonis. Jadi karakter koboi tapi dia bengis seperti itu. Bisa dilihat kan? Nah, seperti itu. Oke, ini tadi tip-tip untuk memberikan contoh ya seperti apa sih batu gambar itu. Nah, yang pasti sekarang saya bercerita tentang batu gambar Ken Arok. Nih, batu gambar Ken Arok yang sudah saya labkan tahun 2015 silam. Jadi saya mendapatkan di kota Semarang, Jawa Tengah. Ini lab gemologinya dari Avianur Yogyakarta. Udah di lab dan natural tanpa indikasi apapun. Oke. Nah, inilah batu yang saya namakan Ken Arok. Klasik. Sangat klasik. Nah, bisa diamati
Kenapa saya memilih tema seperti ini? Karena ya itu tadi, dia melambangkan sejarah masa lalu dan ini bukti bahwa peninggalan masa lalu itu tempat ibadahnya adalah seperti candi gitu. Nah, ini ada dua pusaka yang berdampingan, ini ada tombak. Nah, ini Pak memakai 6 berlian. Jadi batu Ken Arok ini memakai 6 berlian. Saya hitung lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Salah 5. Saya karena sayangnya saya kasih 5 berlian dan ini berbahan perak iketannya. Jadi Anda bisa lihat secara detailnya, mungkin bisa dilihat. Nah, inilah batu yang saya naikkan Ken Arok yang usianya udah 7 tahun di tangan saya. Ini adalah batu kesayangan. Secara ekspresi di seni rupa ini klasik. Temanya klasik namun tegas dan dia berkarakter. Anda bisa lihat dari kumis sanggulan rambut yang melambangkan batu masa lalu. Nah, ini salah satu contoh koleksi yang saya perlihatkan ke Anda pada segmen kali ini. Jangan lupa tetap semangat, cintailah hobi itu dengan jiwa yang bahagia. Kita harus mencintai dengan suasana happy agar apa yang kita dapat pun memberikan rasa happy juga. Jadi Tuhan memberikan banyak cara kita untuk mendapatkan rezeki, salah satunya dengan seni. Nah, seni ini tinggal bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita menyikapinya. Di saat kita menyikapi dengan baik, kita juga akan bertemu dengan sosok-sosok sebaik, sebagus ini. Ken Arok dari Mas Bor, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.